Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Bagus Barka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang praktikum simulasi mengenai jaringan wireless dan juga DHCP. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktikum dua hal ini, dimana saya akan melakukan praktikumnya itu menggunakan software Cisco Packet Tracer, yang intinya akan saya simulasikan bagaimana cara setting dan juga cara kerja dari jaringan wireless dan juga DHCP ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu sedikit mengenai kedua jaringan ini, apa yang membedakannya. Nah, oleh karena itu simak videonya baik-baik. Semoga yang kalian penasaran, jangan lupa disimak videonya, dan langsung saja kita mulai ke pengertiannya. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai jaringan wireless. Jadi jaringan wireless itu sendiri adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Nah, bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah, di mana wireless internet merupakan layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Nah, berdasarkan dari pengertian wireless sendiri, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka Anda ada baiknya ketika kita menyiapkan jaringan wireless di suatu rumah ataupun kantor jaringan, harus dilindungi dengan password atau keamanan jaringan dan melakukan pengaturannya di jaringan wireless itu sendiri. Nah, salah satu teknologinya adalah teknologi WEP yang digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless itu sendiri. Nah, ini untuk cara kerja jaringan wireless itu yang pertama ada adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena ya. Kemudian router wireless itu menerima sinyal dan melakukan dekode data atau perubahan data ya. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Nah, dalam wireless ini ada 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama adalah sinyal radio, kemudian format datanya, dan yang ketiga adalah struktur jaringannya. Nah, dalam wireless sendiri ada frekuensi wifi juga yang perlu diperhatikan, yang pada umumnya frekuensi ini terdapat pada 2.4 GHz dan juga 5 GHz, yaitu pada umumnya. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kamu untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat dalam pengaksesan ke internet nanti ya. Kemudian dari macam-macam keamanan wireless sendiri, yang pertama ada WPA PSK, di mana Wi-Fi Protected Access atau Preset Key. Ini pengamanan jaringan kabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Kemudian WEP yang saya sudah sebutkan tadi, Word Equivalent Privacy atau shared key, adalah satu metode pengamanan jaringan kabel, disebut juga dengan shared key authentication. Kemudian ada WPA Wi-Fi Protected Access, yaitu di mana suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel Wi-Fi ini ya. Kemudian untuk simulasinya saya akan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Saya akan mulai buka Cisco Packet Tracer-nya. Oke, ini dia Cisco Packet Tracer-nya, dan saya sudah membuat sebuah rangkaian simpel tentang jaringan wireless ini. Yang pertama ada switch, di sini ada switch, access point 2 access point di sini, dan satu laptop dan juga satu smartphone.
Nah, ini bisa kalian cari ya di sebelah sini, kiri bawah di sini kalian bisa cari. Ada PC, laptop, atau mau switch di sini ya. Kalian bisa cari dan ditaruh di sini. Nah, untuk konfigurasinya atau settingnya, kita akan masuk ke access point yang pertama dulu. Nah, kemudian konfigurasinya pada port 1 di sini. Nah, saya namakan SSID-nya AP1 sesuai dengan access point 1 ini namanya ya. Terus kita berikan dia keamanan atau keamanan jaringan dengan jenisnya yaitu WPA-PSK dengan password 1-8 di sini ya. Sudah saya isikan. Setelah sudah, oh ya, ini jangan lupa on ya, port satunya on, harus on. Setelah sudah, ke access point yang kedua, ke port 1. Nah, pada port 1 ini kita SSID-nya ubah jadi AP2 sesuai nama ya. Kemudian autentikasi untuk keamanannya kita disablekan atau kita tidak akan berikan keamanan pada access point ini. Jangan lupa di on kan. Nah, setelah itu kita setting pada laptopnya. Pada laptopnya, pada bagian config kemudian wireless ini kita isikan SSID-nya IP1 karena kita akan menyambungkannya ke jaringan pada access point yang pertama ya. Nah, karena access point pertama punya keamanan di mana tipenya adalah WPA-PSK, maka kita pilih WPA-PSK dan kita isikan di sini passwordnya ya. Itu passwordnya 1-8. Kemudian dan itu saja untuk konfigurasi dari laptop satunya. Dan juga kita konfigurasi IP-nya. Nah, IP-nya ini kita berikan yang pertama itu kita berikan 192.168.129. Nah, subnetnya kita akan pakai per 25 jadi 128 ya. Kita statik ya IP-nya. Nah, ini dia akan terputus terlebih dahulu, sudah tersambung lagi. Kemudian pada smartphone, pada bagian config wireless, nah ini kita sambungkan SSID-nya ke AP2 ya. Nah, kita akan menyambungkannya ke access point yang kedua. Dan pada access point yang kedua ini tidak memiliki keamanan, jadi kita tidak usah mengisikan autentikasinya. Kemudian kita setting IP-nya di sini 192.168.1.130. Satu emasnya kita pakai 128. Seperti ini. Selesai. Nah, setelah itu untuk mengetahui bahwa kedua device ini sudah tersambung ke internet atau belum ya, kita coba ping salah satu ya. Nah, kita ke command prompt, kita coba ping ke arah smartphone-nya ya. Smartphone-nya tadi 192.1.1.130. Nah, sudah mereply. Nah, itu tandanya mereka sudah tersambung ya. Itu dia teman-teman mengenai jaringan wireless. Mungkin kita coba ping lagi dari smartphone ke laptop, apakah bisa? Jadi yang mereply juga ya, bisa ya, tersambung. Nah, itu untuk praktikum mengenai jaringan wireless.
cukup simpel. Dan selanjutnya kita akan mengarah ke jaringan DHCP, yaitu jaringan selanjutnya ya, dimana saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu DHCP. Nah, untuk jaringan DHCP sendiri saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit ya mengenai pengertian DHCP server itu apa. Yaitu DHCP itu Dynamic Configuration Protocol, di mana dia adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang membagikan nomor IP disebut sebagai DHCP server. Nah, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Nah, tadi pada jaringan wireless saya mengisikan IP pada laptop sama smartphone-nya kan manual ya. Nah, bedanya kalau di DHCP server ini nanti dia akan memberikan IP otomatis ke laptop dan juga servernya. Jadi saya tidak usah mengisi IP secara manual lagi ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di praktikum nanti. Saya akan simulasikan. Cara kerja dari DHCP server ini ada yang pertama DHCP discover. Yang pertama, klien meminta nomor IP ke server broadcast mencari DHCP server. Kemudian DHCP over. DHCP server ini bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama, diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Kemudian DHCP acknowledgement, di mana DHCP server ini yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dan mengikat atau membinding nomor IP tersebut, dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Dengan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan. Kemudian metode konfigurasi DHCP ini yang pertama ada konfigurasi dengan range secara random otomatis IP, yaitu dimana pemberian IP address kepada klien ini secara random dan juga dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fix alamat IP address, di mana pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Kekurangan dari DHCP server ini ada satu ya, yang pertama yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Nah, itu kelemahannya. Kelebihannya yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien ke PC server, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain ya. Memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, yaitu dimana bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut sedang tidak menggunakannya atau offline ya. Kemudian memungkinkan suatu klien menggunakan suatu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Kemudian akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya pada klien. Nah, itu dia untuk kelebihan DHCP server. Selanjutnya saya akan melakukan simulasinya atau praktiknya dalam Cisco Packet Tracer. Nah, ini dia teman-teman untuk praktikum dari DHCP servernya. Ini saya sudah punya sebuah rangkaian jaringan yang sebenarnya ini jaringan yang digunakan pada wireless yang tadi. Ini bedanya saya cuma menambahkan server di sini ya. Nah, sebagai DHCP server dari
rangkaian jaringan ini. Nah, untuk yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama kan buat rangkaian seperti ini ya, yang simple saja. Kemudian kita buka ke servernya. Nah, kemudian kita ke IP configuration di sini ya. Kita isikan secara statik IP-nya. Kita pakai IP 192.168.1.253 di sini IP-nya. Nah, kemudian subnet masknya kita isikan 128 karena ber25 ya. Ini kita isikan secara statik. Di sebelah sini juga bisa ya, di on kan, jangan lupa. Kemudian yang kedua adalah kita aktifkan DHCP servernya. Nah, ini di bagian service, kemudian DHCP. Nah, ini kita on kan. Ini server pool ya, pool name-nya. Kemudian gateway-nya kita kasih seperti ini, 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya saya isikan 333.333.1. Kemudian ini untuk start IP address yang akan kita sewakan atau kita berikan kepada klien nantinya ya. Jadi startnya mulai 192.168.1.151, subnet masknya 128. Kemudian maksimum number of usernya kita akan buat 50. Saya akan buat 50. Jadi ini akan berlanjut 151 ini terus nanti ke 50 sampai 50. Nah, setelah itu kalian save atau add ya. Nah, setelah tersimpan seperti ini, sudah selesai konfigurasinya. Ya, ini untuk access point-nya settingannya masih sama ya, kita pakai settingan yang sebelumnya. Ini HP1, ini HP2. Kemudian pada laptopnya atau pada kliennya, kita IP konfigurasinya ini kita tidak pakai statik karena kita pakai DHCP. Dia akan mengisikan secara otomatis IP-nya. Jadi kita klik yang DHCP di sebelah sini, maka secara otomatis ini IP subnet mask default gateway DNS dia bakal terisi secara otomatis ya, karena sudah tersambung ke DHCP server. Nah, dia akan dapat IP 151 ya, seperti yang tadi di range-nya ya, start dari 151. Kemudian subnet masknya ini, default gateway-nya ini, DNS servernya ini ya, sudah terisikan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu mengisikan secara manual seperti wireless tadi. Nah, kemudian pada smartphone ini juga sama, kita aktifkan DHCP-nya, dia akan otomatis dapat IP ya dari DHCP server, dan dia dapatnya 152 karena 151 sudah dipinjamkan ke laptop 1 tadi ya. Subnet masknya sama, default gateway sama, DNS servernya sama. Nah, ini enaknya pakai DHCP server, kita tidak perlu mengisikan secara manual ya, kita langsung setting aja di DHCP servernya mau berapa, dan secara otomatis akan terisikan kepada klien-kliennya nanti. Ini kalau kita ping, dia akan tersambung 192.168.1.152 ya ke smartphone-nya IP-nya tadi. Nah, dia akan mereply. Ini tandanya dia sudah tersambung satu sama lain. Nah, itu dia penjelasan mengenai DHCP server ya. Semoga dapat
memberikan penjelasan kepada teman-teman semua mengenai wireless dan juga DHCP server ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.